Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Faziroyani dari kelas 2A KPI. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu dakwah dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Yang pertama yaitu pengertian dakwah. Dakwah adalah sebuah kegiatan menyeru, mengajak kepada kebaikan yang dilakukan oleh seorang dai dan disampaikan melalui beberapa media. Dakwah terdiri dari dal, ain, waw. Artinya memanggil, mengundang, menyuruh, dan mendorong. Dakwah bisa luas sekali caranya, bisa bermacam-macam. Pendapat para ahli mengenai dakwah jika disimpulkan, dakwah dimaknai secara sederhana yaitu mengajak, pendakwah mengajak mitra dakwah. Karena ini interaksi antar manusia. Sasarannya siapa ya harus jelas. Menurut Profesor Ali Aziz, dakwah adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam. Istilah lain dari dakwah yaitu yang pertama tablik. Tablik yaitu penyampaian ajaran Islam kepada orang lain. Yang menyampaikan disebut mubaligh. Yang kedua yaitu nasihat. Yang ketiga yaitu tafsir. Tafsir adalah kabar gembira. Adapun takdir. Takdir yaitu peringatan. Yang keempat khotbah. Khotbah yaitu pidato yang disampaikan untuk ditujukan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Yang kelima yaitu tausiah atau wasiah, artinya pesan. Yang keenam tarbiyah dan taklim, yaitu pendidikan dan pengajar. Yang ketujuh yaitu amar makruf, yaitu mengajak menyeru kepada orang untuk berbuat kebaikan. Adapun nahi mungkar, artinya mencegah kemungkaran. Yang kedua yaitu materi tentang kajian keilmuan dakwah. Syarat suatu disebut di mana harus objektif, metodik, dan universal. Kalau ibaratkan dakwah sebagai atap, maka ada semacam tiang. Tiang penyangganya artinya ilmu-ilmu yang terdahulu itu sebagai penyongkong. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan ilmu dakwah. Balaghah adalah akar ilmu dakwah. Balaghah menyampaikan ajaran Islam. Penyampaian ada beberapa bentuk. Yang pertama, ilmu ma'ani atau dasar-dasar. Yang kedua, ilmu bayan atau penjelasan. Yang ketiga, ilmu badik atau keindahan. Perkembangan dakwah. Yang pertama, tahap tradisional atau konvensional. Artinya, dakwah hanya dakwah semata. Yang kedua, dakwah sistematis, yaitu dakwah diuji atau mulai dikaji. Yang ketiga, tahap ilmiah, yaitu mengkaji kajian dakwah atau sudah menjadi ilmu pelajaran. Bapak ilmu dakwah, Syekh Ali Mahfud, mulai merintis dakwah pada abad ke-20. Yang pertama, sifat dakwah. Dakwah bersikap persuasif, bukan koversif. Dua, ditujukan kepada orang Islam dan non-Islam. Yang ketiga, dakwah fitrah manusia. Yang kedua, fungsi dakwah. Yang pertama, rahmat bagi semesta. Yang kedua, menebar kebaikan. Yang ketiga, peran hidayah dakwah atau dakwah hanya sebagai pendorong. Hidayah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu hidayah ilham, hidayah akal, hidayah agama atau syariat, dan yang terakhir yaitu hidayah taufik atau tauhid. Yang selanjutnya yaitu materi fikih dakwah. Dai dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dai mujtahid, memiliki kemampuan menggali sendiri pesan dakwah secara mendalam dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua yaitu dai muktabik, yaitu mengambil pesan dakwah dari penafsiran hasil para ulama dengan memahami dalil-dalilnya. Yang ketiga yaitu dai muqallid, yaitu menyampaikan pesan dakwah dan mengetahui dalil-dalilnya tapi yakin kebenarannya. Hukum berdakwah ada di surat An-Nahl ayat 125 dan Ali Imran ayat 104. Materi yang keenam yaitu prinsip-prinsip dakwah. Prinsip dakwah itu seperti pedoman. Prinsip dakwah menurut kutipan dari Jumlah Amin. 1. Memberi keteladanan sebelum berdakwah. 2. Mengikat hati sebelum menjelaskan. Ada beberapa hal untuk menyatukan hati manusia dengan taufik Allah. Yang pertama, menanamkan pada mitra dakwah bahwa pendakwah menyerunya kepada prinsip nilai bukan demi kepentingan pribadi. Yang kedua, memberi kesan pada mitra dakwah bahwa pendakwah selalu menaruh perhatian kepadanya dan menginginkan kebajikan baginya. Yang ketiga, pendakwah tidak bersikap keras. Yang selanjutnya yaitu materi ketujuh, pendakwah. Persyaratan berdakwah yaitu ada dua, berilmu dan berakhlak. Dalam buku halaman 218, Abdul Karim Saidan mengutip Al-Hayanuni, persyaratan
pendakwah yaitu yang pertama, memiliki keyakinan dalam apa yang didakwahkan. Yang kedua, bisa membaur dengan masyarakat. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, ilmunya sesuai perbuatan dan konsisten. Yang kelima, memiliki kepekaan yang tajam. Yang keenam, bijak dalam mengambil metode. Yang ketujuh, perilaku terpuji. Menurut Abu Al-Mautibi, syarat pendakwah yaitu yang pertama, sanggup memerangi musuh dalam diri sendiri atau hawa nafsu dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, menjadi uswatun hasanah. Yang keempat, punya persiapan mental yang kuat, sabar. Yang kelima, pendakwah yang senang memberi pertolongan. Yang keenam, sedia berkorban pikiran, harta, dan waktu. Yang ketujuh, menyediakan diri untuk berkorban, bekerja terus-menerus. Sejumlah problematika. Yang pertama, pendakwah perempuan. Syarat pendakwah perempuan yaitu 1. Menutup aurat. 2. Tidak diperkenankan bersuara dengan maksud menarik syahwat laki-laki. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam penampilan. Yang kedua, pendakwah anak-anak. Di buku menjelaskan bahwa pendakwah anak-anak boleh, akan tetapi menurut beberapa ulama menyatakan belum boleh. Sebab, yang pertama, mentalnya belum kuat. Yang kedua, ilmunya belum banyak. Yang ketiga, sifatnya masih latihan. Yang ketiga, pendakwah mu'alaf. Boleh berdakwah, cuma harus selektif, karena ini urusan agama bukan main-main, dan menambah keimanan. Honor bagi pendakwah. 1. Dakwah yaitu kegiatan sosial. 2. Dikasih, diterima, jangan meminta. Yang ketiga, yang mengundang harus bisa menyelesaikan. Materi selanjutnya yaitu mitra dakwah. Mitra dakwah atau penyimak dakwah adalah bagaimana cara kita menghadapi mat'u atau audiens dengan menyampaikan menggunakan bahasa kaummu dengan melihat siapa dan golongan audiens tersebut. Cara menyampaikan dakwah lebih penting dari isi dakwah. Oleh karena itu, setiap dai dituntut bisa menyesuaikan di mana ia sedang berdakwah dan pada siapa ia menyampaikan dakwah. Materi yang ke-10 yaitu pesan dakwah. Dalam dakwah, pesan itu sangat penting yang sama dengan metode penyampaiannya. Rumus dalam pesan dakwah sangat sederhana. Ketika ingin menyampaikan pesan dakwah, sampaikan sesuai dengan kondisi mat'u atau mitra dakwah. Asal-usul. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia. Yang kedua, hadis Nabi. Yang ketiga, pendapat para sahabat Nabi. Yang selanjutnya, penelitian ilmiah. Yang selanjutnya, kisah dan pengalaman teladan. Yang selanjutnya, berita dan peristiwa. Misal, di Palembang ada pasien yang menganiaya seorang perawat. Kaitan tersebut bisa dikaitkan dengan tema kasih sayang atau hablu minanas. Yang selanjutnya, karya sastra atau novel, cerpen, dan lain-lain. Selanjutnya, karya seni. Pesan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pesan akidah, pesan syariah, dan pesan akhlak. Yang selanjutnya yaitu materi metode dakwah. 1. Dakwah fardiyah. Metode dakwah dari perorangan kepada kelompok kecil, seperti halakoh. Yang kedua, dakwah amanah, yaitu metode dakwah dari perorangan kepada kelompok yang mengandung banyak orang, seperti dakwah di kampus, di suatu majelis. Yang ketiga, dakwah bil lisan, artinya metode dakwah yang dalam aktivitas dakwahnya menggunakan lisan, seperti tablik, akbar, ceramah, dan khutbah. Yang keempat, dakwah bil hal, yaitu metode dakwah dengan perbuatan atau amal nyata. Yang kelima, dakwah bit tadwin, yaitu metode dakwah melalui tulisan, seperti blog, situs di internet, atau jurnal. Yang keenam, dakwah bil hikmah, yaitu metode dakwah yang disampaikan secara bijaksana. Dan yang terakhir yaitu materi tentang efek dakwah. Efek dakwah bisa dibilang sama seperti komunikasi. Efek yang diharapkan dari ini yaitu kebaikan. Tetapi seringkali kita lupa, biasanya kita ingin merubah sesuatu hal menjadi baik itu secara instan, padahal itu tidak baik. Dalam berdakwah, merubah suatu kebaikan adalah tahapan. Yang pertama yaitu tahapan kognitif. Artinya, dari sisi cara berpikir, contohnya, apa iya puasa itu berpikir? Yang kedua, efektif, yaitu perubahan sikap. Setelah berpikir, saya setuju dengan dai, itu disebut perubahan sikap. Yang ketiga yaitu behavioral, artinya pola tingkah laku. Sudah sampai tahap tingkah lakunya berubah, seperti awalnya sholatnya bolong-bolong menjadi rajin. Yaitu tadi, ingin merubah seseorang menjadi lebih baik, itu butuh proses yang cukup panjang. Seseorang itu berubah, berarti efek dakwah berhasil. Jika banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.